Bayangin, lu punya hidup perfect banget, udah ganteng, terus pinter, tapi cuman gara-gara sakit punggung, lu memutuskan untuk menghabisi nyawa seseorang. Cerita ini dimulai sama orang ini, Luigi Nicolas Mangione. Dia itu narawisuda di kampusnya. Nah, kampusnya itu namanya Ivy League. Luigi ini punya pekerjaan remote, jadi dia di usia 20-an, dia memutuskan buat pindah ke Hawaii. Dia pengen hidup di tepi pantai yang indah, belajar surfing, dan menikmati kehidupan lah pokoknya. Tapi, hidupnya ternyata punya plot twist yang mengerikan. Di balik senyumannya, Luigi tuh punya masalah rahasia yang menggerogoti hidupnya. Dia itu punya back pain atau sakit punggung yang udah dia rasain sejak dia masih kecil. Dia punya kondisi namanya spondylolisthesis. Dan kegiatan surfing di Hawaii itu justru bikin sakitnya makin parah. Sakitnya tuh parah banget. Kadang dia tuh harus terbaring di tempat tidur sampai seminggu penuh. Dan parahnya, sakitnya tuh nggak hilang-hilang. Dia nggak bisa tidur nyenyak, nggak bisa surfing, dan nggak bisa ngejalanin hidup kayak yang dia mau di Hawaii. Dia udah riset, dia udah baca semua buku tentang sakit punggung kronis, dan dia tuh udah coba semua cara penyembuhan, tapi nggak ada yang berhasil. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Hawaii karena di sana penderitaannya tuh makin parah. Dia udah nggak tahan sama sakitnya. Kakinya kadang mati rasa dan dia tuh selalu merasa kelelahan. Kondisinya makin hari tuh makin buruk. Dan di saat itu juga dia tuh lagi berjuang mati-matian ngelawan perusahaan asuransi kesehatannya. Dia tuh sangat butuh operasi penyatuan tulang belakang, namanya itu spinal fusion. Karena nggak ada jalan lain untuk menghilangkan rasa sakit itu. Sementara hidupnya hancur gara-gara penyakit ini, biaya operasinya itu sangat mahal. Dan perusahaan asuransinya itu mereka nggak mau bayarin operasinya si Luigi. Inilah awal mula sebuah tragedi yang akan mengguncang seluruh Amerika. Sebuah kisah yang mempertemukan penderitaan pribadi dengan kemarahan publik terhadap suatu sistem. Pagi buta tanggal 4 Desember, Manhattan, Amerika Serikat tuh masih terasa dingin, tapi udah mulai ramai. Di Midtown Manhattan, CEO perusahaan asuransi kesehatan raksasa, United Healthcare, yang bernama Brian Robert Thompson, itu dia sedang berjalan sendirian menuju New York Hilton Midtown. Dia datang ke New York itu untuk acara investor tahunan perusahaannya. Nah, Brian ini adalah sosok penting di balik salah satu perusahaan asuransi terbesar. Dia menjadi CEO untuk divisi asuransi sejak April 2021 dan udah lama bekerja di sana. Luigi yang udah lama mengintai si Brian ini juga ada di sana. Dia tuh udah merencanakan suatu hal. Dia keluar dari balik mobil yang dia parkir mengenakan jaket hoodie dan masker. Lalu Luigi tuh mendekat dari belakang, menarik pelatuk pistolnya, dan menembak si Brian ini. Tembakan pertama itu kena kakinya, dan tembakan kedua itu kena punggungnya. Rekaman CCTV menunjukkan momen ini. Luigi menembak, lalu pistolnya itu sempat macet sebentar. Tapi dengan tenang, dia dengan cepat mengatasi malfunction itu. Menarik pelatuknya lagi, memastikan tembakannya tepat sasaran sebelum akhirnya kabur. Dia melarikan diri dari lokasi dengan sepeda listrik dan masuk ke Central Park, menghilang di tengah jalur sepeda. Di lokasi penembakan, polisi itu menemukan selongsong peluru yang jatuh di trotoar. Dan selongsong peluru inilah yang membuat seluruh dunia tahu apa motif dibalik pembunuhan ini. Di setiap selongsong peluru itu tertulis 3 kata yang mengerikan dengan spidol, yaitu deny, defend, dan depose. 3 kata ini bukan cuma gimmick biasa, ini adalah sindiran terkenal di industri asuransi yang dikenal sebagai delay, deny, dan defend, atau tunda, tolak, dan bertahan. Ini adalah frase yang sering dipakai oleh kritikus industri untuk menggambarkan taktik perusahaan asuransi dalam menghindari pembayaran klaim, yaitu delay yang artinya menunda pembayaran, lalu deny yang artinya menolak klaim, dan defend yang artinya mempertahankan tindakan mereka di pengadilan. Luigi itu mengganti kata delay atau tunda dengan depose, atau yang artinya mengambil kesaksian di bawah sumpah, yang menunjukkan bahwa ini adalah pesan yang sangat pribadi buat dia. Jelas, ini tuh bukan pembunuhan biasa, tapi ini adalah berencana dan targetnya sangat spesifik, yaitu Brian Robert Thompson, yang selama masa kepemimpinannya, perusahaannya itu menghadapi banyak banget kritik dan investigasi dari Senat Amerika Serikat karena tingginya tingkat penolakan klaim. Begitu berita penembakan Brian ini tersebar, reaksinya di Amerika tuh terbelah menjadi 2, dan reaksinya itu sangat ekstrim. Di satu sisi, NYPD dan FBI menganggapnya itu sebagai tindakan terorisme dan brutal. Brian adalah seorang ayah dengan 2 anak, dan keluarganya itu menerima banyak banget ancaman pembunuhan sebelum kejadian ini. Tapi di sisi lain juga, si Luigi ini justru disambut sebagai pahlawan rakyat oleh sebagian besar masyarakat di Amerika. Kenapa? Karena dia itu seolah-olah mewakili rasa frustasi rakyat Amerika yang udah lama terpendam. Selama bertahun-tahun, banyak orang Amerika merasa dikalahkan oleh sistem asuransi kesehatan yang rumit, mahal, dan sering menolak klaim yang sangat mereka butuhkan. Dengan tindakannya, Luigi ini dianggap sebagai simbol perlawanan. Sistem kesehatan di Amerika itu emang sangat mahal. Banyak orang yang membutuhkan pengobatan serius akhirnya bangkrut
bangkrut atau menderita karena klaim mereka ditolak. Bahkan yang lebih gila lagi, begitu foto buronan Luigi yang dirilis polisi itu tersebar, dia jadi idola baru. Pria yang cool, cerdas, dan tampan. Dia tuh jadi sosok yang sangat menarik di mata publik. Media-media besar mulai menyebutnya sebagai salah satu tersangka pembunuhan yang diperdebatkan dalam sejarah baru-baru ini. Lalu, NYPD dan FBI itu langsung melakukan perburuan besar-besaran. Mereka bahkan menawarkan hadiah sebesar 60.000 US dollar untuk informasi yang mengarah ke penangkapannya. Tapi anehnya, gak ada satupun yang mau membocorkan informasinya. Kenapa? Karena banyak orang menganggap Luigi itu adalah pahlawan yang memerangi perusahaan asuransi, bukan seorang penjahat. Lalu 5 hari berlalu sejak penembakan dan Luigi menghilang. Investigator menemukan petunjuk. Dia sempat tinggal di sebuah hostel di New York dan menggunakan KTP palsu. Mereka juga menemukan ranselnya di Central Park yang berisi uang mainan monopoli, yang seolah-olah menjadi sindiran ironis lainnya terhadap uang dan sistem. Pengejaran ini melibatkan berbagai badan federal dan negara bagian. Luigi terus bersembunyi. Dia akhirnya muncul di Altona, Pennsylvania. Nah, pada titik ini, mungkin dia kelaparan kayak kita semua ya. Jadi, dia memutuskan untuk mampir dan makan di McD. Saat Luigi lagi asik makan, ada pelanggan lain di McD itu yang merasa familiar banget sama wajahnya. Dia kayaknya mengenali Luigi dari foto buronan yang tersebar di berita. Pelanggan ini somehow dia nggak ragu. Dia langsung memberitahu karyawan McD dan karyawan itu segera menelepon 911. Lalu beberapa menit kemudian, polisi itu tiba. Luigi Nicholas Mangione akhirnya ditangkap tanpa perlawanan. Saat ditangkap, dia tuh membawa beberapa identitas palsu dan paspor Amerika Serikat. Ini mengindikasikan bahwa dia itu mungkin sedang berencana melarikan diri ke luar negeri. Dia didakwa dengan 11 dakwaan negara bagian dan 4 dakwaan federal, termasuk pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan dalam rangka terorisme, dan kepemilikan senjata ilegal. Senjata yang dia gunakan dikabarkan adalah ghost gun 9mm yang dilengkapi dengan peredam suara. Pada titik ini, Luigi itu udah ada di tahanan. Dia muncul di pengadilan New York dan mengatakan tidak bersalah atas dakwaan pembunuhan dari dakwaan negara bagian. Dia harus menghadapi konsekuensi atas tindakan yang diyakini adalah sebuah perlawanan. Tapi tindakannya telah menghasilkan perdebatan sengit di Amerika tentang etika sistem kesehatan di Amerika. Nah, dari orang yang sangat ganteng, yang paling pintar di kampusnya, sampai jadi tersangka pembunuhan yang dicintai sekaligus dibenci di Amerika. Menurut kalian, apakah Luigi itu benar-benar pahlawan kayak yang diyakini orang-orang? Atau dia itu cuma seorang pembunuh berdarah dingin yang menggunakan masalah asuransi karena emang dia pengen ngebunuh orang aja?